Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Hajah Mahdiati dari SDN Tatah Masjid 1, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat untuk membentuk citra baik dalam diri manusia agar berkembang seluruh potensi baik dalam diri dan kemampuannya. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tentang kodrat anak terbagi tiga. Pertama, merdeka. Artinya, pengaruh pengajaran itu hendaknya memerdekakan hidupnya atau lahirnya, sedangkan kemerdekaan batin itu terdapat pada pendidikan. 2. Bermain adalah salah satu kodrat anak, sebab permainan anak dapat menjadi bagian penting dalam penyerapan materi pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, belajar budi pekerti, artinya anak diarahkan untuk mengelola emosinya sehingga akan tercipta pemikiran dan kemauan untuk kreatif dan aktif. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, pendidikan yang berpihak pada anak artinya bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak dengan menyalami potensinya sehingga dapat lebih mengenal karakternya. Dari beberapa kesimpulan tersebut dapat kita ambil beberapa pertanyaan pemantik sebagai refleksi sebagai berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Apa perubahan dari pemikiran perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Refleksi diri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid adalah seumpama selembar kertas kosong yang putih dan kewajiban gurulah mengisi lembaran tersebut seperti apa yang guru mau. Guru harus selalu di depan memberi contoh, guru harus serba tahu dan mentransfer pengetahuan semata tanpa melibatkan murid atau teacher center. Saya juga percaya bahwa pembelajaran yang saya terapkan selama ini sudah benar karena berfokus pada aspek kognitif. Saya akan merasa berhasil ketika murid-murid saya bisa mencapai nilai yang tinggi dan akan merasa gagal ketika anak didik saya tidak mencapai nilai KKM. Pemikiran saya berubah setelah mempelajari modul 1.1, yaitu anak bukanlah kertas putih yang kosong, tetapi mereka sudah memiliki coretan-coretan buram yang mereka bawa sejak lahir. Coretan ini merupakan sifat dasar anak. Tugas kita sebagai pendidik menuntunnya, menebalkan coretan yang baik yang ada pada diri anak. Namun, kita tidak bisa merubah sifat dasar anak yang sudah dibawanya sejak lahir. Setelah mempelajari modul ini juga, saya menyadari bahwa aspek keberhasilan siswa dalam belajar bukan hanya dilihat dari nilai pengetahuan atau kognitif saja, namun harus seimbang dengan aspek penilaian lain seperti afektif atau penilaian sikap, baik itu sikap spiritualnya maupun sikap sosialnya. Dan mereka juga harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan yang berguna untuk masa depan mereka, seperti keterampilan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran demi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemikiran saya tentang pembelajaran di kelas juga berubah setelah mempelajari modul 1.1. Guru bukanlah satu-satunya sumber pembelajaran, melainkan pembelajaran harus berpusat pada anak.
Tetapi guru juga harus tuturi handayani. Di belakang memberikan dorongan sehingga mereka mampu berpikir kreatif dan inovatif untuk mendapatkan pengetahuan tanpa harus diberikan oleh guru pun mereka bisa mendapatkan pengetahuan tersebut. Anak juga akan senang belajar tanpa mereka sadar mereka telah belajar. Yang ketiga, tindak lanjut yang akan saya terapkan di sekolah yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: pertama, saya berusaha memperbaiki sistem pembelajaran ke arah yang lebih baik untuk menghadapi tuntutan zaman. Kedua, merubah cara berpikir dan metode pembelajaran lebih menyenangkan bagi anak sehingga dapat menambah kreativitas mereka. Ketiga, yakin dan percaya bahwa setiap murid memiliki karakter dan berbeda kebutuhan belajar, sehingga guru harus menjadi pamong yang baik bagi murid sehingga tercapai harapan dan cita-cita mereka. Demikianlah pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.